Selama 3 hari berturut-turut, ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat alami keracunan MBG. Jumlah ini bukan sekedar angka, namun ada nyawa manusia yang dipertaruhkan. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PKB, lalu Hadrian Irvani, dan juga ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Sotien, dan Guru Besar Fakultas Hukum UNSUD, Profesor Hipnu Nugroho. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat petang semua. Selamat petang, Dr. Tan. Selamat petang. Siap, saya ingin ke Pak Lalu dulu. Pak Lalu, bahwa kita tahu orang tua murid di Kabupaten Bandung Barat akhirnya minta agar program MBG ini dihentikan karena anak-anak mereka sudah kedua kalinya alami keracunan. Tanggapan Anda? Baik, Mas. Jadi pertama yang ingin saya katakan adalah sejatinya program MBG ini adalah program bagus. Niatan Presiden Prabowo adalah agar asupan gizi bagi anak-anak usia sekolah betul-betul terjamin, sehingga mereka konsentrasi untuk belajar dan siap untuk menuntut ilmu demi masa depan mereka. Kemudian yang kedua, tentu dengan kejadian hari-hari ini yang terus terjadi, maka kami di Komisi 10 meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Pak Mendikdasmen, untuk berkomunikasi dengan Kepala BGN. Jangan sampai hal ini terus terulang. Ya, tentu kami meminta agar proses itu dievaluasi. Artinya prinsipnya adalah MBG ini kan tujuannya sangat mulia dan sangat bagus. Kemudian yang perlu dievaluasi ya tentunya adalah proses-proses di lapangan, mulai dari pembelian bahan baku, kemudian proses persiapan dan pengolahan makanan tersebut di dapur, sampai dengan distribusi. Banyak temuan-temuan yang kami dapati di lapangan bahwa ternyata memang betul yang terjadi kadang makanan basi, karena mungkin dimasaknya mulai jam 1 maupun jam 2 dini hari. Nah, terkait dengan tuntutan dari para orang tua ya tentu harus diberikan penjelasan baik oleh pihak Badan Gizi Nasional maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan masing-masing. Ini harus diberikan informasi bahwa program ini memang sebetulnya niatannya itu sangat bagus, dan memang ini program bagus. Gitu. Baik, kita sepakat tentu MBG adalah program yang sangat baik untuk meningkatkan nutrisi dan juga gizi anak-anak. Tapi kan orang tua ini meminta, Pak, untuk di stop terlebih dahulu dan dilakukan evaluasi. Anda dari DPR, Komisi 10 dan fraksi PKB sepakat dengan hal itu? Ya, tentu kita bersepakat khusus bagi daerah-daerah yang mengalami keracunan ini loh ya, di sekolah-sekolah yang mengalami keracunan, mohon di stop, mohon dievaluasi dulu, disterilkan dulu. Ketika nanti sudah benar-benar terjamin bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali, monggo dilanjutkan. Itu. Setuju untuk di stop di beberapa daerah ya. Saya ingin ke Dr. Tan, bahwa yang kemudian jadi pernyataan Kepala BGN dan juga pemerintah adalah bahwa ada permasalahan dalam proses memasak, khususnya distribusi, karena dimasaknya tengah malam, dikirimkannya pagi hari. Analisa Anda, apakah hanya faktor itu yang kemudian jadi persoalan atau ada hal lain? Iya, jadi prinsip dasarnya adalah pengelola SPPG itu harus memahami prinsip-prinsip HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Dari bahan makanan ini dibeli, di stok, dimasak, dikemas sampai ke tangan penerima. Jadi jalurnya ini kan panjang banget. Nah, itu gunanya kenapa audit keracunan ini harus kita jalankan, supaya kita ketahuan ini yang disebut dengan kontaminasinya ada di mana. Saya melihatnya ini adalah suatu kontaminasi yang diduga karena keracunan ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri seperti misalnya Salmonella, E. coli, Clostridium, Bacillus aureus dan sebagainya. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan karena kontaminasi bisa berasal dari orang yang melakukan kegiatan di SPPG itu, atau dari bahan makanannya, atau ketika bahan makanan ini dalam proses perjalanan, atau ketika sedang diterima dan dimakan. Oke, artinya ada dua peluang ya, apakah dari proses pengolahan atau dari bahan makanan. Saya ingin ke satu lagi yang lebih penting. Kita harus tahu bahwa 5-60 derajat Celcius itu adalah suhu kritis. Jadi kalau makanan di suhu ruangan antara 5-60 derajat Celcius, maka itu risiko kontaminasi bakteri itu akan tinggi sekali. Kembali pada Anda. Oke, itu yang kemudian harus diperhatikan oleh pengelola SPPG. Saya ingin ke Prof. Hipnu, kalau kita melihat bahwa kasus keracunan ini berulang terus, bahkan korban yang menyentuh angka ratusan. Anda melihat apakah ada unsur kelalaian yang mungkin saja berujung pidana? Ya,
kalau melihat sebagai suatu kemungkinan ilmu hukum ada istilah mungkin, bahkan ada suatu kelalaian. Kalau sengajaan agak sulit, Mas, kelalaian. Oleh karena itu kita melihat, tadi Dr. Tan menyatakan ini adalah dari pemasok, pemasak, dan sebagainya. Kalau kita lihat sebagai pemasok dan pemasak dalam konteks suatu pemasakan 2000, satu SPBG kan 2000 sampai 3000. Pertanyaannya begini, yang tingkat kontaminasi berapa? Berapa persen? Nah, itu yang terjadi. Kalau itu memang kontaminasi semua, berarti memang semua tanda petik ada suatu kelalaian fatal dari si pemasok ataupun pemasak. Tapi kalau memang hanya kecil 10% misalkan dari 3000 SPPG, dari satu SPPG kan 3000, mungkin 10%, 15. Inilah yang saya kira harus dikaji kualitasi sebagai bentuk substansi tadi kontaminasi Dr. Tan, itu jenis kualifikasi racunnya seperti apa? Apakah memang karena bahan, karena pemasok, atau karena faktor sabotase? Karena dalam ilmu hukum mungkin aja kalau kita melihat seperti itu. Oleh karena itu kan ini merata, Mas. Dan ini unsur politiknya juga tinggi sekali. Dengan demikian saya kira pemerintah setempat, polisi setempat harus menganalisis dari segi toksikologi jenis kualifikasi membahayakan atau tidak. Mau menjadikan suatu bahaya tidak. Ataukah memang ini sengaja atau tidak. Ini yang saya kira juga harus seirama dengan pemasak, tapi juga mitigasi risiko terhadap keracunan yang bersangkutan. Kualifikasi racunnya seperti apa? Itu yang harus pelajari. Oke, bahwa polisi diminta untuk kemudian terlibat untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya ingin ke Pak Lalu, ketika Prof. Hipnu mengatakan bahwa mungkin saja ditarik ke ranah pidana, artinya ada proses hukum. Anda sepakat dengan hal itu, Pak Lalu? Ya, pertama tentu kita lihat substansi persoalannya, kemudian lokus atau tempat kejadiannya. Ya, saya pada prinsipnya sepakat kalau sekiranya hal tersebut memang dilakukan secara sengaja. Namun yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut laporan yang kami terima adalah Kementerian sudah berkomunikasi dengan pihak BGN, kemudian memerintahkan kepada Dinas Pendidikan terkait untuk berkomunikasi dengan sekolah agar sekolah mengumpulkan seluruh wali murid melalui komite sekolah untuk dilakukan pertama sosialisasi, kemudian sosialisasi yang saya maksud adalah bahwa program ini akan terus dilanjutkan. Program ini merupakan program nasional, merupakan prioritas dari program Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua terkait dengan kejadian keracunan ini ya tentu kami meminta pihak kementerian langsung menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah agar sementara dilakukan penghentian dulu sampai betul-betul BGN mempersiapkan atau menjamin bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Seperti itu, Mas, karena jangan sampai tujuan yang mulia ini justru berakibat fatal yang akhirnya memunculkan korban dari siswa-siswi kita. Jangan sampai ada tagline makanan bergizi gratis menjadi makanan beracun gratis. Nah, ini yang harus kita hindari. Kan seperti itu. Itu yang kemudian harus kita hindari dan kita kawal. Saya ingin ke Dr. Tan. Dr. Tan, bahwa tadi sedikit banyak Anda sudah menjelaskan, tapi saya ingin tegaskan lagi. Apakah kemudian makanan misalnya seperti nasi ataupun lauk ketika salah diolah itu bisa terkontaminasi atau menjadi racun? Ya, tentu saja. Seperti misalnya nasi yang dihangatkan berulang, ya kita tahu. Lalu kemudian makanan yang kurang matang. Kita tahu bahwa yang direkrut oleh SPPG adalah orang-orang yang sebetulnya bukan graduate. Atau barangkali orang-orang yang tidak punya pengalaman untuk sekaligus bisa menyediakan makanan sekaligus 1000 porsi apalagi 3000 porsi, ya itu yang pertama. Dan yang kedua, saya minta maaf bahwa istilah keracunan dalam toksikologi itu tidak sama dengan kontaminasi makanan oleh bakteri-bakteri, sehingga kita harus melihatnya dari sudut pandang epidemiologi. Dalam epidemiologi dan ilmu kesehatan, satu nyawa itu berharga. Jadi satu nyawa aja nggak boleh ada masalah begitu loh ya. Jadi walaupun dikatakan bahwa kita menyediakan 10 juta porsi kita nggak bisa ngebandingin 10 juta porsi makanan yang disajikan lalu kemudian 400-nya terkontaminasi. Kita nggak bisa mengecilkan 400 dibandingkan dengan sekian juta, nggak bisa. Karena dalam epidemiologi ini kita bicara tentang masalah kesehatan ya. Jadi ini memang suatu masalah yang sangat krusial untuk bisa dipahami bahwa satu nyawa itu berharga. Kembali pada Anda. Baik, saya ingin ke Prof. Hipnu, apakah kemudian ketika misalnya kasus ini ditarik ke ranah hukum, bisakah melalui class action?
Ya, saya kira ini saya mungkin kurang sependapat dengan Dokter Tan ya, karena makanya ini harus kita kaji dulu sebagai bentuk kontaminasi, sebagai racun itu kualifikasinya seperti apa. Ini yang saya kira Departemen Kesehatan harus bisa mengkualifikasi sehingga ini menjadikan rujukan kalau memang ada kelalaian. Karena namanya suatu kegiatan kelalaian itu pasti mungkin, apalagi kesengajaan. Mudah-mudahan tidak ada kesengajaan. Oleh karena itu penting sekali bahwa kualifikasi kontaminasi sebagai bahasa kesehatan dan bahasa hukum saya kira tentu harus dipersamakan persepsinya karena ini berkaibat terhadap orang. Yang kedua terkait dengan permasalahan apa tadi? Class action, Prof. Hipnu. Class action, sangat mungkin. Kalau class action itu kan hak masyarakat, Mas. Masyarakat bisa saja. Nggak bisa diturut. Itu hak masyarakat bisa dilakukan. Oleh karena itu saya kira ini memang perlu mitigasi tersebut bahwa tadi betul bahasa kontaminasi itu seperti apa, tingkat keracunan jenisnya apa. Jangan membuat racun, tapi kontaminasi seperti ini yang saya kira harus dikaji. Oleh karena itu Polri juga tidak boleh tinggal diam dengan konsep seperti ini karena faktor-faktor yang terjadi permasalahan itu juga ada faktor-faktor lingkungan dalam arti luas sehingga kadang-kadang ya kita tidak berpikir negatif. Dimungkinkan ada karena berbagai faktor kejadian itu seperti muncul ada kesengajaan atau kelalaian. Gitu. Oke, bahwa tadi Prof. Hipnu juga sudah menyinggung MBG ini adalah dalam tanda kutip program politis, betulkah ada sabotase di dalamnya? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialog terkait dengan keracunan MBG yang terus berulang. Saya ingin ke Pak Lalu. Pak Lalu, bahwa tadi Prof. Hipnu menyebutkan mungkin saja ada sabotase dalam program MBG sehingga kasus keracunan ini sangat massal terjadi. Anda sepakat dengan hal itu? Ya, saya mohon izin Prof dalam posisi berhusnuzon dulu lah. Saya berbaik sangka dulu dengan program ini. Tapi yang namanya kemungkinan bisa saja, yang namanya orang iri, orang dengki dengan program-program yang baik ini ya tentu pasti ada lah, karena masing-masing kita kan memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi yang ingin saya katakan pertama adalah tentu dengan kejadian-kejadian keracunan ini kami berharap BGN untuk melakukan evaluasi dan pembenahan di internal mereka. Benahi dapur-dapur yang hari ini menjadi masalah. Kemudian yang kedua, mohon juga dilibatkan pihak-pihak terkait dalam hal ini, misalnya karena ini objeknya adalah sekolah, maka tentu akan berinteraksi dengan seluruh keluarga besar pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Guru, kemudian dinas pendidikan, kemudian dalam hal ini kami juga meminta kepada mitra kami, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk terus menjalin komunikasi dengan Badan Gizi Nasional. Kenapa ini kami lakukan? Karena perlu saya sampaikan juga bahwa anggaran BGN itu kan menggunakan anggaran pendidikan. 335 triliun yang akan dianggarkan di 2026 itu bersumber dari anggaran pendidikan yang jumlahnya 20% dari mandatory spending dari APBN. Seperti itu, Mas. Oke, saya ingin ke Dr. Tan bahwa bagaimana kemudian caranya agar kasus keracunan MBG ini tidak kembali terulang, Dok? Karena kita tahu juga sebenarnya di SPPG sudah ada ahli gizi. Langkah apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, jadi yang paling penting adalah kita menelusuri dulu. Sebelum kita bicara tentang narasi sabotase, ada segala macam, ada orang yang pengen curangin. Telusuri dulu, ini penyebabnya dari mana kontaminasi ini. Sebab kalau kita pikirkan, kita pernah punya pengalaman di awal abad 20, ada orang bernama tukang masak, namanya Mary Malone. Dia juru masak untuk orang-orang kaya di New York City. Dan ternyata semua tempat yang pernah dia masakin itu menderita penyakit tipes ya. Setelah dicari sumber airnya nggak ada masalah ini, ternyata dia penyebar tipesnya ya. Kita pernah tahu bahwa dari kemarin ketika kita bicara bersama dengan wakil dari KPAI, ternyata ada dapur-dapur SPPG yang memang tidak menjalankan standar SOP tentang higienik. Jadi hygiene itu misalnya menggunakan topi, lalu kemudian mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, menggunakan apron, itu ada misalnya SPPG yang tidak melakukan itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ini juga bisa jadi kontaminasi silang dari orang yang handling makanan itu sendiri. Jadi sekali lagi perlu ditelusuri sampai ujung pangkalnya. Jangan kita mengembangkan dulu cerita-cerita yang barangkali merupakan suspek dan menjadi suspense issue nantinya. Kembali pada Anda. Oke, saya ingin lanjutkan pernyataan Dr. Tan ke Prof. Hipnu bahwa berdasarkan pernyataan dari Bupati Bandung Barat mengatakan ada 85 SPPG atau dapur MBG yang belum memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Bisakah ini disebut sebagai sebuah kelalaian ketika SPPG sudah beroperasi? Ya, ini saya kira seperti Dr. Tan tadi, evaluasi total bahwa terkait dengan sertifikasi pemasok,
sertifikasi alat-alat yang digunakan itu harus steril. Saya kira ini yang harus ditelusuri. Jangan sampai hal-hal yang karena pelaku-pelaku pemasok tidak merupakan sertifikasi, ada orang usil. Maka tadi katakan kalau sabotase lo berusil, usil karena kaitannya dengan kepribadiannya, usil karena kaitannya dengan tadi tempat dan sebagainya, sehingga menyebabkan keracunan. Sebab secara umum kalau keracunan berarti keracunan semua kan itu. Ini kenapa hanya 10%, ada 30, ada 400. Ini kan kemarin Kompas kan melihat itu ada beberapa titik-titik SPBG yang keracunan lah. Ini yang jadi problem juga. Oleh karena itu evaluasi total baru dikaji apakah ini memang ada faktor kelalaian ataukah ada faktor kesengajaan atau faktor usil. Karena apa? Kita melihat berbagai kasus di Indonesia itu tidak lepas masalah hukum. Masalah COVID aja. Masalah hukumnya banyak banget, baik dugaan korupsi, penyalahgunaan dan sebagainya. Nah, ini juga demikian juga masalah terpenggelontoran anggaran besar, kemudian di dalam pelaksanaan tidak bersertifikasi, kemungkinan potensi itu ada. Oleh karena itu, dalam hal hukum saya kira harus mengawal jangan sampai terjadi masalah COVID harusnya untuk menolong, tapi juga permasalahan hukum muncul. Ini juga demikian juga, itu Mas. Baik, saya ingin ke Pak Lalu, singkat saja Pak, mungkin apa tanggapan Anda terkait dengan ada puluhan SPPG ataupun dapur MBG yang sudah beroperasi padahal belum tersertifikasi? Ya, kami sangat menyayangkan ya, jangan sampai nanti hanya gara-gara mengejar target penerima MBG ini kemudian segala cara dihalalkan. Sebaiknya BGN kembali mengecek ulang bahwa dapur-dapur yang hari ini belum memiliki sertifikasi yang dimaksud tadi harus betul-betul dipastikan baru boleh beroperasi. Nah, ini sudah terbukti bahwa ternyata akibat dari kelalaian ataukah apa istilahnya itu, bahwa benar terjadi ada siswa-siswi kita yang hari ini keracunan. Nah, ini yang perlu harus dievaluasi. Kemudian menunya juga harus diperhatikan. Jadi yang namanya menu gizi itu kan kalau yang kami temui di lapangan, kami kan sering berkunjung ke sekolah-sekolah itu. Pada saat kami kunjungan, kemudian membuka rantang MBG itu ternyata jauh dari kata makanan bergizi. Masih banyak yang kita temukan, misalnya orek tempe cuman isinya 5 biji. Kemudian telur sepotong. Atau kadang-kadang telur itu sepotong, dipotong lagi jadi 7. Nah, ini kan sangat jauh dari harapan. Nah, oleh sebab itu saya berharap MBG evaluasi diri dan BGN evaluasi diri, kemudian ajak bicara seluruh stakeholder pendidikan. Baik Pak Lalu. Saya ingin ke Dr. Tan, singkat saja Dokter, apakah kemudian SPPG yang belum tersertifikasi ini harus di stop atau seperti apa statement closing Anda? Ya, kita harus melalui 2 mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah penelusuran epidemiologi. Kenapa ini bisa terjadi keracunan istilah mereka. Dan yang kedua tentu saja adalah evaluasi HACCP. Kalau ada SPPG yang tidak melaksanakan HACCP dengan benar, stop sama sekali. Karena walaupun dia belum melahirkan korban, tetapi dia potensial menjadi orang yang pihak yang bisa menelurkan korban-korban keracunan berikutnya. Jadi sekali lagi SPPG yang sudah menelurkan korban tolong di stop, dan yang potensial bakal menyebabkan korban tolong di stop juga sampai HACCP terlaksana dengan baik. Baik, Prof. Ibnu, mungkin terakhir pernyataan penutup Anda, singkat saja Prof. Ya, karena ini ada korban, ada akibat hukum, saya kira proses hukum harus diselidiki sebagai bentuk pencegahan kemudian hari. Apakah ini karena kelalaian ataukah faktor usil? Itu yang kita lihat. Dengan demikian makanan gizi gratis benar-benar steril, memberikan kemampuan, memberikan gizi pada masyarakat. Dan sampai tercelah sedikit pun masalah hukum. Begitu Mas. Oke, artinya kita harus sama-sama mengawasi hal ini agar tidak kembali terulang kasus keracunan MBG. Terima kasih Pak Lalu, Dr. Tan dan juga Prof. Ibnu atas waktunya. Sehat-sehat selalu semua.